Pada saat ini, pergerakan di Sol Burial Abyss telah membuat khawatir banyak orang kuat di seluruh jurang. Aura di tubuh Qin Chen terlalu kuat, dan ditambah dengan kesengsaraan guntur jurang dan kekuatan dimensi tinggi di tubuh Qin Chen, aura itu terpancar di dunia dimensi tinggi yang luas, secara alami menarik perhatian pembangkit tenaga listrik dimensi tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Yaitu, pada saat ini, di banyak dunia jurang yang luas, sepasang mata hampa yang mengerikan muncul dari langit dan bumi, menatap lokasi jurang pemakaman jiwa. Apakah disinilah letak jurang pemakaman jiwa? Jurang pemakaman jiwa, tempat Master Dao jiwa jatuh. Mengapa ada gerakan tiba-tiba seperti itu? Dengan semua pergerakan ini dan munculnya dunia berdimensi lebih tinggi, mungkinkah dunia berdimensi lebih tinggi baru telah muncul di jurangku? Suara-suara yang dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan bergema di antara langit dan bumi, dan beberapa pemikiran ilahi yang kuat menyebar di sepanjang kehampaan tak berujung, meliputi dunia tak berujung ini, mencoba memata-matai lokasi Sol Burial Abyss. Namun, begitu kesadaran spiritual mereka mendekat, ledakan, badai petir yang tak berujung bergemuruh, berubah menjadi lautan guntur yang mengerikan, mengaburkan kesadaran makhluk-makhluk kuat ini. Terlebih lagi, kekuatan mengerikan dari jiwa-jiwa yang penuh dendam di jurang pemakaman jiwa itu sendiri menyapu langit dan bumi, menyelimuti mereka dalam kabut, membuat mereka mustahil untuk melihat dengan jelas beberapa perubahan yang terjadi di sini, di ujung dunia berdimensi tinggi yang jauh. Kekuatan roh pendendam seperti ini, mungkinkah? Beberapa pria kuat memikirkan sesuatu dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Dan gerakan di sini secara alami juga menyebar keluar Abyss of Eternal Silence. Molly, yang sedang melarikan diri dengan panik, tak kuasa menahan diri untuk menoleh dan melihat ke arah jurang pemakaman jiwa. Pupil matanya sedikit mengecil dan ia berkata dengan suara berat, aura itu. Mungkinkah itu ulah iblis Qin? Rumput, memikirkan hal ini, dia tak dapat menahan diri untuk mengumpat. Sialan, sebelum itu, iblis Qin mendapatkan secerca esensi penguasa Tao, dan juga mendapatkan secerca esensi Dewa Hades. Dia pasti sudah menemukan cara untuk menerobos secepat mungkin. Jadi, keributan di sana pasti disebabkan oleh anak itu, iblis Qin. Kalau tidak, bagaimana mungkin fluktuasi seperti itu terjadi secara kebetulan? Bajingan ini, aku selalu disalahkan sementara dia menikmati hidup yang menyenangkan. Itu benar-benar membuatku marah. Molly mengumpat dengan marah, namun tidak berani berhenti dan segera menyerbu menuju Abyss of Eternal Silence. Lagi pula, ada dua guru kuat, Guru Ling dan Guru Yuan, yang mengejarnya. Tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dialah yang diburu setiap saat sementara Demon Qin mendapat keuntungan dan membuat terobosan, dia merasa sangat tidak nyaman. Abyssal Thunder Tribulation, aku tak pernah menyangka anak ini benar-benar bisa memicu Abyssal Thunder Tribulation dan bahkan menyebabkan datangnya dunia berdimensi lebih tinggi. Jadi, anak itu pasti telah mencapai tingkat kendali khusus atas kekuatan dimensi yang lebih tinggi, kalau tidak, dia tak akan bisa menyebabkan datangnya dunia berdimensi lebih tinggi. Namun, dengan tingkat kultivasi anak itu sebelumnya, kecil kemungkinan dia bisa memasuki dimensi yang lebih tinggi sekaligus. Jika dia tidak memasuki dimensi yang lebih tinggi, dia mungkin sudah menarik perhatian seluruh dimensi yang lebih tinggi di Abyss sekarang. Di dalam tubuh Molly, Dewa Neraka terkejut sekaligus khawatir. Dengan kekuatan anak itu saat ini, jika dia dikelilingi oleh makhluk-makhluk kuat dari Abyss, dia pasti akan berada dalam bahaya. Kita harus menemukan cara untuk membantunya menyelesaikan situasi ini. Hati Dewa Dunia Bawah bergerak sedikit, dan setelah merenung sejenak, matanya tiba-tiba tertuju pada Molly yang berdiri di sampingnya. Mungkin, kita perlu mencari cara untuk memanfaatkan orang ini guna menarik sejumlah senjata. Memikirkan hal ini, mata Hades tiba-tiba berbinar. Ledakan. Dalam sekejap, dari kedalaman Abyss of Eternal Silence, tubuh asli Dewa Dunia Bawah muncul dan dengan cepat melangkah menuju tepi Abyss of Eternal Silence. Saat dia berjalan, dia tanpa ragu melepaskan aura mengerikan di sekelilingnya, yang tersaji dengan sangat jelas di dunia berdimensi tinggi ini dan tercermin dalam persepsi setiap penguasa Dao Abyss. Hahaha, anak baik, Dewa Hades ini ada di sini untuk membawamu ke jurang keheningan abadi. Dewa Alam Baka tertawa terbahak-bahak, dan di jurang keheningan abadi ini,
Dia bagaikan matahari yang terik di malam yang gelap, memancarkan cahaya suci yang tak berujung. Dewa Hades ini benar-benar menyingkapkan dirinya. Dia sepertinya bertemu seseorang dari dunia luar. Sang Dewa Kehancuran dan Sang Dewa Mimpi Buruk, yang tengah bertarung dan mundur melawan Kaisar Klan Mata Pemakan Abadi dan sudah mendekati pinggiran jurang keheningan abadi, tiba-tiba terkejut dan menatap ke langit. Tatapan mereka tiba-tiba tertuju pada Molly, guru spiritual di belakang Molly, dan Dewa Dunia Bawah di kedalaman jurang keheningan abadi. Masih berakting, wajah Dewa Kehancuran berubah pucat pasi dan dipenuhi amarah. Ia melangkah maju dan dengan suara dentuman keras, ia melesat langsung ke tepi jurang keheningan abadi. Master Daoroh, kau telah mengambil asal-usulku dan menghancurkan garis keturunan spiritualku. Aku tak akan pernah membiarkan ini berlalu. Sambil meraung marah, Tuan Midao terbang ke angkasa bagaikan kilat dan menyerbu langsung ke tempat Tuan Molly dan Tuan Lingdao berada. Gemuruh. Suara gemuruh itu bergema di dunia dimensi yang lebih tinggi, membuat khawatir banyak orang kuat. Di luar Abyss of Eternal Silence, Molly melihat pemandangan ini dan wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Tuan Hades, apa yang sedang kau lakukan? Dia terkejut dan marah. Apa-apaan? Dia jelas akan melarikan diri ke jurang keheningan abadi. Selama dia melarikan diri ke jurang keheningan abadi, dia akan mampu memblokir persepsi dan pelacakan guru spiritual dan lolos dari kejaran lawan tanpa bantuan Dewa Dunia Bawah. Akan tetapi, Dewa Alam Baka sendiri bersikeras muncul untuk menyambutnya, begitu sombong dan angkuhnya sehingga hati Molly seketika menjadi dingin. Bukankah ini akan membunuhku? Jangan khawatir, temanku Molly. Dewa Hades ini hanya melakukan ini demi keselamatanmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Dewa Alam Baka terkekeh, senyum tersungging di bibirnya, dan di saat yang sama, dia mengaktifkan jejak terakhir sumber teror itu. Ledakan. Dengan berkah luar biasa dari Dewa Dunia Bawah, Molly tiba-tiba melesat ke jurang keheningan abadi di bawah. Tidak bagus, anak ini akan memasuki jurang keheningan abadi. Hentikan dia. Melihat ini, wajah Tuan Ling dan Tuan Yuan berubah drastis. Awalnya mereka tertarik oleh fluktuasi jurang pemakaman jiwa di belakang mereka, tetapi ketika melihat Molly hendak menyerbu ke jurang keheningan abadi, mereka langsung terkejut dan marah, lalu bergegas maju dengan penuh semangat. Keributan di sini tentu saja menarik perhatian banyak dewa jurang. Kenapa Hades tiba-tiba beraksi di Abyss of Eternal Silence? Banyak dewa abis yang kuat tertarik dengan pergerakan kedua belah pihak dan ragu-ragu sejenak. Dan pada saat inilah Sol Burial Abyss berada. Aura mengerikan meletus di sekujur tubuh Qin Chen saat ia melayang di atas jurang pemakaman jiwa. Kekuatan melonjak di sekelilingnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dimensi tinggi yang melonjak. Ini merepotkan. Dengan keributan seperti ini, aku khawatir ini pasti akan menarik perhatian banyak orang kuat di jurang. Kita harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Mata Qin Chen menjadi gelap, memperlihatkan ekspresi serius. Sekarang, kultivasinya terus meningkat, dan ia telah melangkah ke alam setengah langkah dimensi tinggi. Alasan mengapa ia tidak dapat melarikan diri langsung ke dimensi tinggi adalah karena ia tidak memiliki sumber daya tingkat Dewa Dao Abyss untuk mendukungnya. Sekarang aku punya cadangan dimensi tinggi. Aku punya mayat leluhur klan Kaisar Mayat hidup di Laut Semesta, tapi di jurang, aku khawatir hanya mengandalkan sisa jiwa Master Dao jiwa ini tidak cukup untuk membuatku bisa langsung melarikan diri ke dimensi tinggi. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan mayat Master Dao jurang sejati, agar aku bisa memasuki dimensi tinggi dalam sekali jalan. Saat itu, bahkan jika aku diperhatikan oleh semua makhluk kuat di jurang, aku akan memiliki cukup cara untuk melindungi diriku sendiri dan tidak perlu merasa terlalu malu. Tapi saat ini, saya khawatir kita tidak bisa mengungkapkannya secara langsung. Kita harus menemukan cara untuk menutupinya. Memikirkan hal ini, tatapan Qin Chen langsung tertuju pada sisa jiwa sang master jiwa yang tengah berlari liar keluar dari lautan jiwanya. Itu dia. Mata Qin Chen berkilat, dia mendengus dingin, dan tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya. Setelah menguasai tubuhku, kau masih ingin melarikan diri. Ledakan. Sebuah telapak tangan jiwa hitam pekat tiba-tiba muncul di kehampaan. Di atas telapak tangan itu, aura dingin yang samar dan menyeramkan terpancar, dan aura itu mencengkeram jiwa Soul Master yang terbakar dengan suara gemuruh.
Kekuatan dimensi tinggi yang tak terbatas menyapu dan langsung menyelimuti Soul Master. Apa, kekuatan dimensi tinggi? Kau bahkan belum menjadi ahli tingkat Dao Lord, jadi kenapa kau bisa mengerahkan kekuatan dimensi tinggi yang begitu dahsyat? Merasakan aura dimensi tinggi yang mengerikan ini, Soul Dao Master dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Qin Chen mendengus dingin, itu hanya kekuatan dimensi tinggi. Tuan muda ini sudah mampu membangkitkannya terus-menerus di dalam tubuhnya. Mengapa aku perlu menerobos ke tingkat Master Dao? Ledakan. Di bawah telapak tangan petir berdimensi tinggi yang besar, Master Jiwa tampak ketakutan. Jiwanya terus-menerus runtuh di bawah telapak tangan berdimensi tinggi Qin Chen, dan dia sama sekali tidak dapat melawan. Sialan, teknik penghancur jiwa. Pada saat kritis itu, sang guru jiwa tiba-tiba meraung, dan jiwanya bergetar dalam sekejap. Saat berikutnya, jiwa yang tersisa dari Soul Master tiba-tiba meledak, berubah menjadi banyak kekuatan spiritual, melesat ke segala arah. Ledakan. Di antara mereka, beberapa kekuatan spiritual ditangkap oleh telapak tangan Qin Chen, tetapi ada juga dua kekuatan spiritual yang langsung lolos dari jangkauan kekuatan dimensi tinggi Qin Chen. Qin Chen membuka matanya dan tiba-tiba melihat ke bawah. Meskipun kedua jiwa Soul Master hanya berukuran sebagian kecil dari ukuran sebelumnya, setiap auranya sangat lengkap, seolah-olah mereka telah menjadi dua individu yang sangat berbeda. Hei, Master Dao jiwa ini benar-benar punya cara untuk melarikan diri. Qin Chen menunjukkan ekspresi terkejut, sekalipun jiwa terbagi menjadi beberapa bagian, masing-masing bagian dapat memiliki kehendak yang utuh dan bertahan hidup secara mandiri. Pantas saja Master Jiwa jatuh ke dalam jurang pemakaman jiwa tahun itu dan tidak pernah benar-benar binasa hingga sekarang. Qin Chen terkejut. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Selama sehelai benang tersisa, ia dapat membentuk individu yang mandiri. Metode jalur jiwa ini sungguh luar biasa. Meskipun Master Dao Jiwa berhasil melarikan diri dengan dua jiwa, mereka sangat lemah. Ia menatap Qin Chen di atasnya dengan ekspresi terkejut dan marah, lalu berkata, sialan. Orang ini terlalu mesum, kita harus mengganti target kita. Setelah selesai berbicara, Soul Dao Master tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap Mo Nianli dan Fang Muring yang sedang memahami kesengsaraan guntur jurang di bawah, dengan sedikit keganasan di matanya. Aku sedang menggunakan teknik rahasiaku, dan jiwaku masih dipenuhi terlalu banyak serpihan. Aku harus menemukan mayatnya sesegera mungkin, kalau tidak, jiwaku akan rusak parah dan mati. Keduanya punya aura yang luar biasa. Pasti merekalah mereka. Ledakan. Sambil berpikir keras dalam hatinya, Soul Dao Master tiba-tiba menyerbu ke arah Mo Nianli dan Fang Muring di bawah. Aku hanya perlu mendapatkan tubuh dan menempatinya. Bahkan jika kedua orang ini memiliki kultivasi rata-rata, aku bisa mengerahkan kekuatan seluruh Soul Burial Abyss. Ketika kekuatan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhku, aku bisa dengan cepat memulihkan kekuatanku dan menggunakan kekuatan Soul Burial Abyss untuk melawan mereka. Sang Master Jiwa berteriak histeris di dalam hatinya, matanya menatap tajam ke arah Mo Nianli dan Fang Muring di bawah. Ini satu-satunya solusi yang dapat dipikirkannya saat itu. Ada aura khusus pada kedua orang ini, mungkin ada kejutan yang tak terduga. Tiba-tiba, seorang Master Dao Jiwa muncul di atas kepala mereka, bersambung. Pikiran sang Master Jiwa menjadi ganas. Dengan suara keras, ia mengabaikan segalanya dan dua jiwa sisa yang ia ubah terbang langsung menuju Mo Nianli dan Fang Muring. Faktanya, dalam hal kultivasi, penguasa domain hukuman penjara mendekati level penguasa Dao, yang jelas jauh lebih kuat daripada kultivasi level Kaisar Dewa Fang Muring dan Mo Nianli saat ini. Namun, dengan visi orang kuat seperti Soul Dao Lord, dia dapat melihat sekilas bahwa Mo Nianli dan Fang Muring memiliki keberuntungan yang sangat luar biasa dan pesona yang unik. Dia punya firasat, kalau dia bisa menguasai tubuh salah satu dari mereka berdua, prestasinya di masa depan pasti akan lebih tinggi dari penguasa domain hukuman penjara. Ini juga alasan mengapa dia secara khusus memilih Mo Nianli dan Fang Muring di antara orang-orang di bawah. Adapun orang-orang kuat seperti penguasa wilayah api lilin dan penguasa wilayah Lianqi, dia hanya memandang rendah mereka berdasarkan prestasi masa lalunya. Tiba-tiba, dengan suara mendengung,
dua aura spiritual tak terlihat tiba di atas kepala Mo Nianli dan Fang Muring. Hati-hati, dalam kehampaan, ekspresi penguasa domain hukuman penjara berubah drastis. Ia mengangkat tangannya dan sambaran petir hukuman penjara melesat. Kemudian ia menatap Qin Chen dengan cemas dan berkata, "Tuan." Dengan penglihatannya, ia secara alami tahu apa yang sedang dilakukan oleh Master Dao Jiwa. Ia merasakan ketakutan di hatinya dan raut wajah terkejut. Penguasa wilayah Kenlevire dan yang lainnya juga berteriak frustrasi, "Hati-hati." Namun, saat mereka membuka mulut, Master Dao Jiwa sudah muncul di atas kepala Fang Muring dan Mo Nianli. Keduanya mengubah ekspresi mereka dan mundur dengan cepat. Ini adalah makhluk yang menakutkan dan kuat yang pernah mencapai level penguasa abis. Bagaimana mungkin mereka bisa melawannya dengan tingkat kultivasi mereka? Namun, sudah terlambat. Kalian berdua benar-benar berpikir bisa menghindari kepemilikanku. Merupakan kehormatan bagi kalian untuk membiarkanku menyukai tubuh kalian. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, roh sang guru jiwa langsung menyerbu ke kepala Mo Nianli dan Fang Muring, memasuki lautan jiwa mereka. Debu. Paman Qin. Fang Muring dan Mo Nianli tercengang, menatap Qin Chen dengan ngeri. Dengan kekuatan mereka saat ini setingkat kaisar dewa, mereka sama sekali tidak mampu menghentikan invasi kekuatan sebesar itu. Kekuatan spiritual mengerikan dari Master Jiwa telah sepenuhnya memasuki ruang jiwa mereka. Gawat, kalau mereka berdua dirasuki para Master, aku khawatir mereka akan marah besar. Penguasa wilayah hukuman penjara menatap Mo Nianli dan Fang Muring yang kebingungan dengan ekspresi muram. Kedua orang ini memiliki hubungan dekat dengan Qin Chen. Jika terjadi sesuatu pada mereka, penguasa pasti akan murka, dan ia takut akan mendapat masalah. Di atas langit, Qin Chen mengumpulkan banyak jiwa yang tersisa dari Master Jiwa. Dengan suara keras, gemuruh jurang jatuh. Di saat kritis ini, ia tak mampu menghentikan Master Jiwa menggunakan metode rahasianya. Sebaliknya, aura banyak jiwa yang penuh kebencian menyerbu ke arahnya dengan panik, menghentikan aksinya. Masalah, wajah Qin Chen berubah warna. Ia telah merasakan sendiri kekuatan Soul Master, jadi ia tak berani gegabah. Dua pelangi ilahi melesat dari matanya, berubah menjadi dua kekuatan spiritual mengerikan yang mengikuti Soul Master dan melesat ke arah Fang Muring dan Mo Nianli. Dengan garis keturunan khusus Mo Nianli dan Fang Muring, bahkan jika mereka tidak dapat menahan invasi Master Dao Jiwa, mereka seharusnya tidak sepenuhnya tidak berdaya, kan? Qin Chen merasa cemas, dan ada perasaan samar seperti sungai panjang mengalir di pupil matanya. Itu adalah sungai takdir yang tak berujung. Baik Fang Muring maupun Mo Nianli memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya, sehingga Qin Chen melihat nasib keduanya dengan sangat jelas. Pada saat ini, jiwa Mo Nianli dan Fang Muring diserbu, dan Qin Chen langsung melihat nasib keduanya. Melalui sungai takdir yang panjang, hasil keduanya dapat diperkirakan. Namun, saat melihat ini, pupil mata Qin Chen mengecil. Setelah jiwa mereka dirasuki oleh sang guru jiwa, aura takdir kedua insan itu meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Di ujung takdir yang tak berujung itu, segalanya menjadi kabur dan tak jelas. Hanya samar-samar terlihat dua sosok menjulang muncul dengan jelas di kedalaman sungai takdir yang panjang, menekan jurang abadi. Apa yang terjadi? Setelah diserbu oleh jiwa sisa Master Dao Jiwa, aura takdir kedua orang ini menjadi semakin kuat. Qin Chen tertegun dan hampir bingung. Tidak, di mana saya pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Tiba-tiba, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Qin Chen tampak terkejut. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya pernah melihat pemandangan yang sama sebelumnya. Kapan itu? Oh iya, itu terjadi di dunia bawah ketika utusan suci teratai hitam mencoba menyerang Mo Li. Alih-alih dirasuki, Mo Li justru mengaktifkan garis keturunan keluarga kerajaan abis. Qin Chen ingat dengan jelas kejadian saat itu. Namun, meskipun Mo Nianli dan Fang Muring saat ini jauh lebih menakutkan daripada Mo Li, yang baru saja memasuki wilayah Kaisar Agung belum lama ini, lawan mereka juga telah berubah dari mantan utusan suci teratai hitam menjadi guru jiwa saat ini. Kedua orang ini sama sekali tidak berada pada level yang sama, bagaimana mungkin hasilnya bisa sama? Merasa curiga dan khawatir, kekuatan spiritual Qin Chen terus melonjak ke arah mereka berdua. Pada saat ini,
Mo Nianli dan Fang Muring berada di lautan jiwa. Kekuatan spiritual sang master jiwa turun seketika, dan aura mengerikan dari jurang menyapu bagaikan bongkahan es, membekukan kehampaan di semua sisi. Aura jiwa yang begitu istimewa, benar-benar membuatku merasa sedikit bersemangat. Sungguh sempurna untuk kumiliki. Begitu sang guru jiwa masuk, jiwa itu tak dapat menahan diri untuk mengeluarkan erangan nyaman dan gemetar, dan ia merasakan lingkungan jiwa di sekitarnya dengan tak percaya. Ruang jiwa kedua orang ini jauh lebih nyaman daripada Qin Chen. Dia belum pernah melihat situasi seperti itu pada anggota klan abis manapun. Dia bahkan melihat jauh ke dalam jiwa keduanya, yaitu berdiri pada tingkat dimensi tinggi, orang bisa melihat bahwa jauh di dalam jiwa kedua orang itu ada dua aura yang sangat berbeda, menyatu satu sama lain, satu aura bergelombang dan penuh gairah, sedangkan aura lainnya gelap dan dingin. Pergantian dingin dan panas lebih cocok untuk menyehatkan jiwanya. Keduanya sebenarnya gabungan dari Laut Kosmik dan Klan Abis. Ada apa ini? Mereka bukan hanya punya kekuatan abis di tubuh mereka, tapi kenapa mereka juga punya kekuatan Laut Kosmik? Sang guru jiwa tidak dapat mengerti. Di jurang ini, ternyata ada makhluk-makhluk istimewa. Pantas saja mereka berdua memberiku perasaan nyaman sebelumnya. Lautan jiwa ini sungguh sempurna untuk memulihkan jiwaku. Hanya dengan memasuki tempat ini, jiwaku yang sebelumnya terluka seakan pulih. Master Dao Jiwa menatap jiwanya yang hancur dengan tak percaya dan terkejut. Ia melihat bahwa di ruang jiwa ini, terdapat garis-garis kekuatan Yin dan Yang yang sedang memeliharanya. Jiwanya yang hancur sebenarnya sedang diperbaiki secara perlahan. Meskipun kecepatannya tidak cepat, hal itu membuat Master Dao Jiwa merasa sangat gembira. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa selama dia mengintegrasikan seluruh kekuatan Soul Burial Abyss ke dalam kedua tubuh ini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk memulihkan kultivasinya ke tingkat Dao Lord. Hahaha, kebetulan sekali. Salah satu dari tubuh ini saja sudah cukup untuk memulihkan kultivasiku. Dengan keduanya, bisakah aku menempa tubuh dua Master Dao yang hebat? Sungguh berkah tersembunyi, haha. Suara Master Jiwa bergetar karena kegembiraan, tetapi ia sangat menyadari situasinya saat ini dan tidak ragu sama sekali. Master Jiwa menatap lautan jiwa Mo Nianli dan Fang Muring di bawah dengan rakus, dan bergegas turun dengan panik pada kesempatan pertama. Dia ingin mengambil alih tubuh di sini. Ledakan. Dua jiwa suci dari Soul Master masing-masing menyerbu ke lautan jiwa Mo Nianli dan Fang Muring, dan memasuki kedalaman lautan jiwa mereka. Apakah itu inti jiwa? Hanya dengan sekali pandang, sang Master Jiwa dapat melihat inti jiwa yang terpendam di dalam lautan jiwa kedua insan itu. Pergi. Ledakan. Saat Master Jiwa Dao mencibir, jiwanya yang tersisa langsung menyerbu ke inti jiwa kedua orang itu. Berdengung. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Qin Chen juga tiba di atas lautan jiwa Mo Nianli dan Fang Muring. Oh tidak, kami terlambat. Qin Chen menatap kedalaman lautan jiwa mereka berdua dengan ekspresi muram. Dengan kultivasi spiritual Mo Nianli dan Fang Muring saat ini, mereka sama sekali tidak mampu menahan invasi jiwa Soul Master. Ia hanya bisa menyaksikan Soul Master memasuki inti jiwa mereka sedikit demi sedikit. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang mengerikan memasuki asal-usul jiwa Mo Nianli dan Fang Muring pada saat yang sama, memenuhi asal-usul jiwa keduanya. Ah! Kekuatan mengerikan dari jurang menyebar, dan jiwa Mo Nianli dan Fang Muring langsung terdiam. Inti jiwa mereka merasakan sakit yang luar biasa, dan mereka akan segera dikuasai oleh satu sama lain. Debu, Paman Qin, keduanya mengerang kesakitan. Hahaha, nak, aku sudah menguasai inti jiwa mereka. Kau tak berdaya menyelamatkan mereka. Sang Master Jiwa berada di inti jiwa mereka berdua dan juga merasakan kedatangan Qin Chen. Ia tertawa dan berkata, dengan kegembiraan yang tak terkira di hatinya. Ledakan. Sang Master Jiwa mengukir jejak jiwanya sendiri pada inti jiwa kedua orang itu sedikit demi sedikit, dengan harapan dapat mengambil alih tempat mereka. Namun tawanya tidak berhenti. Dengan suara keras, kedalaman inti jiwa Mo Nianli dan Fang Muring mulai bergetar tak terduga, dan dua aura gelap yang sangat menakutkan langsung meledak dari inti jiwa keduanya, menyapu langit dan bumi, langsung menyelimuti dua jiwa sisa dari Soul Master. Apa? Mata sang guru jiwa tiba-tiba terbelalak. Ah!
Ketika kedua kekuatan jiwa ini melonjak keluar, Master Jiwa, yang awalnya menempati sebagian besar inti jiwa Mo Nianli dan Fang Muring, tiba-tiba mengeluarkan raungan melengking. Jiwanya benar-benar kesakitan, dan jiwanya tampak membeku dan terkoyak. Kekuatan macam apa ini? Sang Master Jiwa tampak ngeri saat ia merasakan ruang di inti jiwanya dengan ngeri. Ia melihat dua aura kuno dan dalam muncul bersamaan dari kedalaman inti jiwa. Sifat-sifat aura ini benar-benar berbeda, tetapi kekuatannya begitu mengerikan sehingga membuat jiwanya yang tersisa bergetar, dan ia merasa tak berdaya untuk melawan. Aura ini adalah aura keluarga kerajaan abis. Bagaimana mungkin orang ini memiliki aura keluarga kerajaan abis jauh di dalam jiwanya? Jiwa Master Jiwa bergetar hebat saat menatap Mo Nianli. Tubuh jiwa yang awalnya mengisi lautan jiwa Mo Nianli menyusut seketika, terdorong keluar dari inti jiwa dalam sekejap, dan terpendam dalam kehampaan lautan jiwa. Di bawah aura keluarga kerajaan abis, sisa jiwanya ditekan dengan kuat, karena keluarga kerajaan merupakan kekuatan tertinggi dari klan abis, dan dengan sisa kekuatan jiwanya saat ini, dia sama sekali tidak mampu menekannya. Anak ini sebenarnya berasal dari keluarga kerajaan jurang. Dan yang satu lagi, sang guru jiwa menatap Fang Muring dengan ekspresi terkejut dan marah. Yaitu, bersambung.